Demo tolak Undang-Undang TNI di sejumlah daerah ricuh. Timnas Indonesia akan bermain tanpa Miss Hilger saat melawan Bahrain. Halo, selamat malam pemirsa, selamat datang di iNewsroom bersama saya Nadia Valeri. Kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif, dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka iNewsroom kali ini, kami memiliki informasi kericuhan mewarnai demo mahasiswa yang menolak Undang-Undang TNI di depan gedung DPRD Lumajang, Jawa Timur. Kericuhan terjadi diduga mahasiswa mendapat kekerasan dari petugas saat mencoba menerobos barikade. Aksi unjuk rasa gabungan Aliansi Mahasiswa Tolak Undang-Undang TNI di depan gedung DPRD Kabupaten Lumajang berlangsung ricuh. Ratusan mahasiswa mencoba menerobos barikade petugas lantaran tak kunjung ditemui oleh pimpinan DPRD Kabupaten Lumajang. Bentrok antara mahasiswa dan aparat pecah setelah salah seorang mahasiswa diduga mendapat pukulan menggunakan kayu oleh oknum TNI. Tak terima dipukul oknum aparat, mahasiswa tersebut langsung menerobos pagar gedung DPRD dan menjadi sasaran kebrutalan aparat. Atas dugaan tindakan kekerasan oleh oknum aparat tersebut, gabungan Aliansi Mahasiswa Lumajang akan menempuh jalur hukum. Lantaran dua peserta aksi mengalami luka di bagian kepala. Tadi sempat dipukul gara-gara kita menerobos masuk. Kita menerobos tidak ada karena emang kita dihalangi dan terlalu lama kita menunggu di luar dan itu sudah maklum. Jadi memang ada sedikit insiden sehingga mungkin ada luka ya di bagian pelvis. Kemudian ada satu lagi di bagian ini. Mereka menyampaikan sebenarnya mereka berbaik hati menerima permohonan maaf dan mereka menyampaikan untuk diusulkan. Maka itu nanti kami koordinasikan. Sementara itu tensi panas unjuk rasa ratusan mahasiswa di Lumajang menurun setelah Ketua DPRD Kabupaten Lumajang menemui masa aksi. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan mahasiswa dan gabungan masyarakat sipil di Surabaya turun ke jalan menolak Undang-Undang TNI. Aksi dilakukan di depan Gedung Negara Gerahadi di kawasan Jalan Gubernur Suryo, Surabaya. Rakyat bersatu! Rakyat bersatu! Aksi ratusan mahasiswa dilakukan di depan Gedung Negara Gerahadi, Surabaya. Mereka membakar ban di tengah jalan dan melakukan teatrikal supremasi sipil. Massa yang mengatasnamakan masyarakat sipil Surabaya menolak terhadap Undang-Undang TNI yang baru saja disahkan. Gabungan mahasiswa dan masyarakat sipil Surabaya, warga Surabaya. Poin-poin aksinya apa aja nih? Poin-poin tuntutannya ini selain Poin tuntutannya sudah bisa dilihat di poster aksi, Bang, ada 8. Yang jelas kami menolak UU TNI yang sudah disahkan oleh DPR kemarin. Aksi ini mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian Polrestabes Surabaya. Polisi juga melakukan pengalihan arus akibat Jalan Gubernur Suryo telah diblokir oleh massa. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, pemerintah melalui Menteri Hukum Supratman Andi Aktas merespon penolakan atas pengesahan Undang-Undang TNI.
Supratman pastikan Undang-Undang TNI tidak memfasilitasi dui fungsi ABRI. Kekhawatiran terkait dengan dui fungsi ABRI atau dui fungsi TNI kan nggak ada ya. Jadi sama sekali tidak, justru ini memberi batasan kepastian terkait dengan jabatan mana yang boleh diisi oleh militer di dalam jabatan sipil. Pemirsa, Komisi 3 DPR RI mendesak segera menetapkan tersangka dalam kasus penembakan polisi di Waikanan, Lampung. Saat ini penegak hukum telah menangkap oknum TNI yang diduga sebagai penembak polisi hingga tewas. Komisi 3 DPR RI mendesak aparat penegak hukum segera menetapkan tersangka penembak 3 anggota Polri di Waikanan, Lampung. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan kejelasan sosok tersangka dari kasus tersebut diperlukan. Ada keluarga korban yang menunggu kepastian siapa tersangkanya, harus jelas gitu loh ya. Kan sudah ada yang ngaku tuh, katanya oknum TNI. Nah, seperti apa pengakuannya? Jangan berlarut-larut ya. Kalau soal sabung ayamnya oke, harus diusut lah. Tapi yang paling penting kemanusiaan kita, hati nurani kita sebagai manusia ya. Saya memohon kepada penegak hukum dalam joint investigation itu maksimalkan pengusutan tersangkanya ya, cek ya, langsung dikenakan proses ya, dan kalau nanti di persidangan dijatuhi hukuman yang seberat-beratnya. Istri Aibda Petrus yang merupakan salah satu korban penembakan meminta Presiden, DPR dan Kapolri mengusut tuntas kasus penembakan suaminya. Keluarga Aibda Petrus juga meminta dilakukan peradilan militer secara terbuka. Aibda Anumirta Petrus Abrianto memohon kepada Bapak Prabowo Subianto, kepada Bapak Kapolri dan Bapak Panglima TNI, Kompolnas, Bapak Kapolda Lampung, Bapak Pangdam II Sriwijaya untuk menggelar sidang militer secara terbuka dan saksikan seluruh masyarakat Indonesia melalui TV dan media sosial. Dan saya memohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian harapan saya. Saya ucapkan terima kasih. Sementara itu Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan pengusutan kematian 3 polisi ditembak dalam kasus judi sabung ayam di Waikanan saat ini masih berlangsung. Kapolri menyebut bekerja sama dengan TNI untuk mengusut tewasnya anggota Polri yang diduga ditembak TNI saat penggerbekan judi sabung ayam di Waikanan, Lampung. Sebelumnya pemirsa, satu warga sipil telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus sabung ayam yang menyebabkan 3 polisi gugur. Sementara itu oknum TNI yang diduga terlibat dan telah ditangkap masih berstatus terperiksa. Tiga anggota Polri ditembak saat menggerebek lokasi judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Waikanan, Lampung pada Senin 17 Maret 2025 sore. Sore itu menjadi sore berdarah lantaran 3 anggota Polri, yakni Kapolsek Negara Batin, Ibtu Lusianto, dan 2 anggota polisi lainnya Bribka Petrus dan Bribda Galit ditembak di tempat sabung ayam dan tewas di tempat. Dari hasil otopsi, tim forensik Polda Lampung mengungkap ketiga korban tewas karena ditembak di area vital. Ajudan Komisaris Anumerta Lusianto, terdapat lubang bekas peluru dari arah depan di dada kanan, dan saat dilaksanakan otopsi proyektil peluru ada di rongga dada sebelah kiri. Yang kedua, Aibda Anumerta Petrus, terdapat bekas luka peluru, lubang luka peluru dengan arah tembak dari depan di persis mata sebelah kiri. Dan saat dilaksanakan otopsi, proyektil peluru ada di tempurung kepala anggota kami tersebut. Dan yang ketiga adalah Bribtu Anumerta Galit, terdapat lubang bekas peluru pada sisi kiri bibirnya menembus rongga mulutnya, dan saat dilakukan otopsi proyektil peluru ada di tempurung kepala dan di tenggorokannya.
Jadi sekitaran itu ada di tempurung kepala belakang. Ketiga hal tersebut yang menyebabkan kematian dari anggota terbaik kami yang gugur saat melaksanakan tugas. Dalam insiden ini diduga anggota TNI terlibat, terduga pelaku pun telah ditangkap dan statusnya masih terperiksa, belum tersangka. Justru warga sipil berinisial Z yang disebut sebagai penjudi sabung ayam ditetapkan sebagai tersangka. Karena kan Z ini yang orang sipil, dia juga pemain yang hadir datang karena mendapatkan undangan. Dia lihat situ, dia datang dan dia juga kenal dengan oknum. Oke. Sementara ketiga polisi yang diduga ditembak oknum TNI kini telah dimakamkan. Polri pun telah memberikan kenaikan anumerta kepada 3 anggota Polri yang gugur saat gerbek sabung ayam di Lampung. Ketiga polisi mendapat kenaikan pangkat anumerta masing-masing 1 tingkat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar menerima teror dari orang tidak dikenal. Pasca memberikan informasi perkembangan kasus penembakan 3 polisi ke media. Teror tersebut diduga bentuk kekecewaan oknum yang tidak suka atas pernyataannya di media. Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar menerima teror dari orang yang tidak dikenal. Teror yang diterima berupa spam chat di aplikasi WhatsApp yang ditujukan ke Kapendam 2 Sriwijaya, diduga dikendalikan secara otomatis. Teror tersebut diduga kekecewaan salah satu oknum yang merasa tidak suka saat dirinya memberikan statement di media dugaan adanya aliran uang judi ke polisi terkait tewasnya 3 anggota kepolisian. Temuan adanya dugaan bagi-bagi uang hasil judi sabung ayam tersebut didapatkan berdasarkan keterangan para saksi yang kini telah ditahan Denpom. Merespon hal tersebut, Kapolda Lampung Irjen Pol Helmi Santika menegaskan, isu adanya dugaan setoran judi sabung ayam terhadap aparat penegak hukum di Polsek dan Koramil Negara Patin Waikanan Lampung perlu adanya pembuktian yang jelas agar tidak menjadi fitnah. Meski demikian, Helmi Santika menegaskan pihaknya berkomitmen akan melakukan proses hukum yang tegas dan transparan jika hasil penyelidikan terbukti adanya aliran dana judi sabung ayam di internalnya. Diawali dari media sosial yang menyatakan bahwa ada chat atau percakapan antara almarhum Kapolsek dengan Pelku Lubis. Nah, buat kami ini harus dibuktikan datanya, faktanya mana gitu. Bukan hanya medsos, tapi dalam rangka merespon informasi itu, ya, tim dari Divpropam Polri, Itwasum Polri, Propam Polda dan Itwasda Polda sudah turun untuk melakukan klarifikasi pengecekan apakah betul ada peristiwa itu atau tidak. Walaupun menurut saya, kalaupun itu ada, tidak boleh mengaburkan peristiwa yang sebenarnya terjadi, hilangnya 3 nyawa. Ini adalah persoalan kemanusiaan. Itu ya tidak boleh. Nah, kemudian kalau memang ada, datanya ada, sampaikan. Pasti kita akan tindak lanjuti. Menurut Kapolda Lampung, isu yang berkembang ini tidak boleh mengaburkan peristiwa tragis yang merenggut 3 nyawa anggota Polri yang saat ini tengah dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh tim gabungan investigasi. Dari Waikanan Lampung, Tim Liputan iNews melaporkan. Peluang Timnas Indonesia semakin terbuka lolos Piala Dunia 2026 jika mengalahkan Bahrain. Informasi akan kami bahas usai jeda, tetaplah di iNewsroom. Terima kasih Anda masih di iNewsroom. Pemirsa, Timnas Indonesia menggelar latihan jelang laga ke-8 putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Bahrain. 28 pemain Timnas Indonesia bertekad bangkit dan optimis menjelang laga sengit ini.
Para pemain inti berlatih dan mendapat pengarahan langsung dari pelatih Patrick Kluivert. Seluruh pemain mengikuti latihan termasuk Sandy Walsh dan Ole Romeni yang sebelumnya berhalangan pada latihan perdana. Sementara para penjaga gawang, Martin Pas, Nadeo Argawinata, Emil Audero dan Hernando Ari berlatih di bawah instruksi Sjoerd Woudenberg. Miss Hilgers dipastikan absen dalam pertandingan melawan Bahrain karena cedera pangkal paha. Bergabungnya Sandi dan Ole membuat skuad Garuda genap 28 pemain menghadapi Bahrain Selasa esok. Kemenangan melawan Bahrain menjadi harga mati agar Indonesia dapat mempertahankan peluang ke ajang Piala Dunia 2026. Coach, about the possibility to rotation the players at least in the goalkeeper position, yeah, is there a possibility to? There's always a possibility, of course, but we need to focus now on the fitness and everything for the team. I have a very big confidence in that we're standing as a team, as a block. We're expecting also that the fans are standing behind the team, and hopefully get a victory. Ya, persiapannya kemarin kita udah balik dari Australia, terus malamnya kita ada gym. Terus kemarin kita sore ada latihan terpisah buat yang dapat menit bermain kurang dari 45 menit. Kita ada latihan ekstra dan teman-teman yang lainnya yang main ada sedikit recovery training. Yaitu penilaian orang-orang yang di luar, tentunya kami semua yang ada di tim. Siapapun yang dipilih untuk pelatih untuk menjadi starter ataupun mulai dari bench, semuanya akan menampilkan yang terbaik. Jadi tolong jangan ada banding-bandingin lagi karena semuanya pengen yang terbaik untuk timnas Indonesia. Kondisi pemain teman-teman gimana saat ini kondisi mentalnya? Ya tentunya setelah kekalahan kita kan kecewa dengan hasil itu, tentunya kita evaluasi dan nggak boleh lama-lama terlalu larut dengan kecewa itu karena kita ada game penting juga besok dan kita main di home juga, insya Allah kita harus meraih kemenangan. Sementara itu pemirsa, timnas Bahrain menggelar latihan di lapangan A Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat. Pada latihan yang digelar Minggu malam lalu, Bahrain hanya menerapkan pola latihan santai untuk menjaga stamina. Meski hanya melakukan pola latihan santai, namun para pemain Bahrain mengaku telah memiliki persiapan yang cukup matang untuk berlaga di Stadion Utama Gelora Bung Karno nanti. Banyaknya supporter timnas Indonesia yang menyaksikan pertandingan nanti dianggap merupakan suatu atmosfer yang bisa memberikan semangat kedua tim. Sementara itu pemirsa, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengakui adanya tekanan besar menjelang timnas lawan Bahrain di Stadion Gelora Bung Karno besok. Namun demikian, ET menyebut skuad Garuda wajib menang untuk lolos Piala Dunia 2026. Melalui akun Instagramnya, Erick Thohir menyebut mengecek latihan timnas Indonesia sekaligus bertemu para pemain dan ofisial. ET menekankan supaya tidak terpecah dan bermain sebagai satu tim. ET menyadari adanya tekanan besar, namun demikian ET percaya timnas bisa bangkit dan meraih kemenangan. Sepekan jelang Lebaran, Stasiun Lempuyangan, Kota Yogyakarta dipadati pemudik. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di iNewsroom. Acara ini dipersembahkan oleh Pemirsa, puluhan penumpang pesawat mengamuk di counter check-in keberangkatan maskapai penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten sore tadi. Mereka mengamuk karena tak kunjung diberangkatkan karena pesawat diduga mengalami kerusakan. Nggak minta apa-apa. Ya, cuma hanya permintaan maaf doang.
ya. Orang penumpang bukan anak kecil dikasih permen, iya aja. Para penumpang ini menuntut kejelasan dari pihak manajemen maskapai penerbangan agar mereka bisa segera diberangkatkan. Pasalnya mereka sudah menunggu berjam-jam, namun tak kunjung juga diberangkatkan. Ibu baca dulu deh, Bu. Adapun yang diberangkatkan hanya 93 penumpang, selebihnya diberi kompensasi untuk menginap di hotel. Para penumpang yang mengamuk merupakan penumpang pesawat rute Jakarta-Singkawang. Para penumpang tak kunjung diberangkatkan karena pesawat mengalami kerusakan. Lagi salah, Leo. Dimaunya kasih bonus kira. 4 jam kita nggak dikasih makan dan minum. Dan pemirsa, sepekan jelang Lebaran, stasiun Lempuyangan Kota Yogyakarta dipadati pemudik yang hendak pulang ke kampung halaman. Pemudik yang telah diberangkatkan dari stasiun Lempuyangan mencapai lebih dari 5.000 orang. Sepekan jelang Lebaran, stasiun Lempuyangan Kota Yogyakarta dipadati pemudik yang akan pulang ke kampung halaman. Pemudik didominasi oleh kalangan mahasiswa yang sudah memasuki masa libur kuliah. Kebanyakan pemudik akan pulang ke kampung dengan tujuan daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah, seperti Semarang, Purwokerto, Madiun, Surabaya, hingga Banyuwangi. Meski sempat kesulitan saat memesan tiket Lebaran, bagi pemudik, kereta api selalu menjadi transportasi favorit untuk mudik karena memiliki ketepatan waktu tiba. Kan masih kejangkau ya, pakai kereta juga cuma 2 jam. Jadi nyaman aja naik kereta, tinggal duduk 2 jam nyampe di Jogja. Kalau tiketnya sendiri gampang nggak Mas pas pesen kemarin? Kemarin agak susah sih, udah mulai agak susah karena mungkin udah mulai masuk musim mudik ya Mas, jadi agak susah. Tapi kalau yang kemarin sebelum minggu kemarin itu masih. Sementara itu di masa angkutan Lebaran, PT KAI Daop 6 Yogyakarta mengoperasikan 22 kereta jarak jauh reguler dan 11 kereta jarak jauh tambahan. PT KAI juga melaporkan hingga 23 Maret 2025, pemudik yang telah diberangkatkan dari stasiun Lempuyangan mencapai lebih dari 5.000 orang. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Dan selain di Lempuyangan, pemirsa, stasiun Pasar Senen sudah mulai dipadati pemudik. Kereta api masih jadi moda transportasi pilihan utama pemudik. Kepadatan pemudik mulai terjadi di stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Sejumlah penumpang memilih mudik lebih awal sebelum periode cuti bersama Lebaran untuk menghindari keramaian pemudik dan kenaikan harga tiket kereta. Sebanyak lebih dari 17.000 penumpang diberangkatkan hari ini melalui stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Dan pemirsa, sepekan jelang Lebaran, ribuan pemudik telah tiba di Pelabuhan Nusantara, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Sementara Pelabuhan Gilimanuk, Bali mulai dipadati kendaraan pemudik yang hendak keluar Bali. Pemudik pun harus mengantri berjam-jam untuk bisa menyeberang ke Pulau Jawa. Dengan menggunakan KM Pantokrator, sebanyak 1.500 pemudik tiba di Pelabuhan Nusantara, Kota Parepare, Sulawesi Selatan pada Senin siang. Penumpang kapal ini berasal dari Malaysia dan Kalimantan yang akan mudik ke kampung halamannya di sejumlah daerah di Sulawesi Selatan. Kantor Kesiapan Bandaraan dan Otoritas Pelabuhan Parepare mencatat, hingga hari ini sudah ada 11.000 pemudik yang tiba di Pelabuhan Nusantara Parepare. Kepadatan pemudik juga terlihat di Pelabuhan Gilimanuk, Bali sejak Senin pagi. Para pemudik yang menggunakan kendaraan roda 4 harus bersabar untuk bisa masuk ke pelabuhan. Meski sudah sampai di area Pelabuhan Gilimanuk sejak dini hari, menurut para pemudik mereka tetap harus mengantri beberapa jam untuk bisa menyeberang ke Pulau Jawa. Ini sudah jam berapa nyampe di pelabuhan tadi? Jam berapa ya?
sampai jam 6, setengah 6 tadi. Setengah 6. Tadi di perjalanan gimana, Pak? Macet. Meski kendaraan roda 4 harus mengantri berjam-jam, namun tidak terjadi penumpukan kendaraan di jalur sepeda motor, terutama di depan loket tiket. Pengendara sepeda motor hanya tertahan di dalam pelabuhan saat menunggu proses bongkar muat kapal. Diprediksi, puncak arus mudik Lebaran Idul Fitri akan terjadi pekan ini. Dari Jemberana, Bali dan Parepare, Sulawesi Selatan, tim iNews melaporkan. Pertujuan Pulau Sumatera di Pelabuhan PT Pelindo Ciwandan, Kota Cilegon, Banten terus bertambah. Sejumlah pemudik mengaku sempat salah arah hingga ke Merak karena tidak mengetahui informasi pengalihan. Pelayanan penyeberangan di Pelabuhan PT Pelindo Ciwandan, Kota Cilegon, Banten mulai dibuka untuk pemudik dengan kriteria kendaraan roda 2 dan truk berukuran sedang. Para pemudik mengalir berdatangan dan mengisi kantong parkir dermaga yang disediakan pengelola. Beberapa pemudik mengaku sempat salah arah ke Pelabuhan Merak terlebih dahulu karena tidak mengetahui informasi pengalihan yang dipercepat. Tadi cuman ada yang ngasih tahu, tadi sempat berhenti katanya suruh ke Ciwandan. Sebelumnya belum tahu kalau misalkan langsung dialihkan belum ya? Belum tahu, katanya sih kalau lihat-lihat berita kata orang mulai dari tanggal 26 baru di Ciwandan katanya. Tapi ini dimajukan Bu ya? Ya, tapi ternyata dimajuin ya. Terdapat 7 kapal yang beroperasi di pelabuhan ini. 2 kapal diantaranya melayani ke Pelabuhan Bakauheni dan 5 lainnya ke Pelabuhan PT Wika Beton. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Dan pemirsa, kita akan memantau lalu lintas terkini di gerbang tol Cikatama dan arteri Kalimalang Bekasi. Selengkapnya kami telah terhubung dengan rekan Salam Rahmat di gerbang tol Cikatama dan rekan Rahmat Hidayat di jalan arteri Kalimalang. Selamat malam rekan-rekan, saya ke Salam Rahmat terlebih dahulu di gerbang tol Cikatama. Salam, seperti apa arus mudik malam hari ini? Kilometer 70 begitu ke gerbang tol Cikampek Utama 1 saat ini sudah mulai terpantau ramai lancar. Tentu berbeda situasinya kalau kita bandingkan pada pagi hingga sore hari tadi, yang memang arus lalu lintasnya ini cenderung lengang. Karena memang animo masyarakat ini sangat tinggi untuk melakukan perjalanan mudik di waktu berbuka puasa hingga malam hari untuk menghindari panas dan juga kemacetan yang cukup berarti atau juga cukup signifikan jika terjadi kemacetan di titik kami melaporkan saat ini. Bahkan tadi juga sempat disampaikan oleh Vice President Corporate Secretary and Legal Jasa Marga Trans Jawa Tol, Ria Paulo, menyebut bahwasanya memang untuk puncak arus mudik Lebaran 2025 kali ini akan terjadi pada tanggal 28 Maret mendatang, yang diestimasikan bahwa untuk kendaraan yang melintas di tol Cikampek Utama 1 akan ada sebanyak kurang lebih 1,2 juta kendaraan. Dan dapat kami informasikan juga kepada Anda, Valeri dan juga pemirsa, bahwa memang untuk mengurai kemacetan rencananya penerapan rekayasa lalu lintas dengan menggunakan skema one way, ganjil genap dan juga kontraflow. Nantinya akan dimulai diberlakukan pada tanggal 27 hingga 30 Maret mendatang, di mana untuk kontraflow sendiri nantinya akan mulai diterapkan mulai dari kilometer 40 hingga kilometer 70. Sementara untuk one way nantinya akan diberlakukan dari titik kilometer 70 hingga kilometer 414. Dan juga untuk rekayasa lalu lintas ganjil genap ini mulai akan diberlakukan pada kilometer 47 hingga kilometer 414 begitu. Di mana memang untuk kontraflow sendiri nantinya akan diberlakukan secara situasional jika nantinya titik kemacetan ini memang sudah sangat panjang atau juga sudah sangat mengular untuk mengurai kemacetan yang ada. Dapat kami informasikan juga bahwa memang dari pihak PT Jasa Marga ini mulai memberlakukan diskon tarif tol begitu sebesar 20% yang sudah mulai berlaku sejak pukul 5 pagi hari tadi hingga tanggal 28 Maret mendatang di pukul 5 pagi. Tentunya dari pihak kepolisian maupun juga Jasa Marga ini juga tetap berkolaborasi begitu untuk mengurai kemacetan jika nantinya mulai terlihat adanya titik-titik kemacetan yang berada di sepanjang ruas tol Cikampek Utama 1 ini. Valeri. Terpantau masih lengang di gerbang tol Cikatama. Selanjutnya kita akan memantau arus mudik di Jalan Arteri Kalimalang. Selamat malam, Rahmat. Bagaimana situasinya di sana?
Valeri, memasuki H-7 mudik lebaran ini, ruas jalan arteri Kalimalang atau tepatnya di depan pintu keluar tol Becakayu ini terpantau ramai lancar. Namun dibandingkan dengan sore hari tadi, untuk situasi kendaraan, terutama kendaraan roda 2 para pemudik, terus memadati ruas jalan MH Sibuan Kalimalang ini. Sejauh ini dari pantauan kami pun terlihat banyak sejumlah truk-truk yang melintasi jalan arteri Kalimalang ini. Hal ini disebabkan karena kendaraan untuk sumbu 3 ini dilarang untuk memasuki tol Jakarta Cikampek. Selain itu, petugas kepolisian dari Polres Metro Bekasi Kota pun sudah berjaga-jaga di gerbang pintu tol Bekasi Barat. Untuk kami pun menghimbau kepada para pemudik yang melintasi jalur arteri Kalimalang ini agar tetap selalu berhati-hati, dan apabila memang nanti lelah, lebih baik untuk beristirahat di tempat yang sudah disediakan oleh pihak kepolisian maupun pihak Dinas Perhubungan Kota Bekasi. Dan diperkirakan untuk pemudik kendaraan roda 2 ini akan meningkat seiring dengan hari ini yang mana para pekerja ataupun ASN hari ini sudah diliburkan. Dan untuk mengurai kemacetan nanti, apabila nanti terjadi kemacetan yang cukup panjang, pihak kepolisian pun akan melakukan rekayasa jalan, di mana jalan arteri ini akan dilimpahkan ke jalan Insinyur Haji Juwana atau tepatnya di depan stasiun Bekasi. Demikian Pak Leri yang dapat kami laporkan. Baik, terima kasih Rahmat Hidayat melaporkan langsung dari Jalan Arteri Kalimalang. Dan sebelumnya ada laporan dari rekan Salam Rahmat di Gerbang Tol Cikatama. Selamat bertugas kembali rekan-rekan, jaga kesehatan. Acara ini dipersembahkan oleh Presiden ke-6 dan ke-7 Republik Indonesia SBY dan Jokowi masuk dalam kepengurusan Danantara. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di iNewsroom. Terima kasih Anda masih di iNewsroom. Pemirsa, CEO Danantara Rosan Ruslani mengumumkan susunan lengkap daftar pengurus Danantara. Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo dipercaya sebagai Dewan Pengarah Danantara. Agak yang lebih santai. Rosan menyampaikan sosok yang dipilih dalam struktur kepengurusan Danantara tak hanya memiliki pengalaman di bidangnya, tapi juga berintegritas. Ada nama Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang menjadi Dewan Pengarah Danantara. Lalu di jajaran Dewan Penasihat diisi figur-figur internasional, kemudian ada Ketua PPATK, KPK, BPK, BPKP, Kapolri, dan Jaksa Agung dalam Komite Pengawasan dan Akuntabilitas Danantara. Dan tentunya kami berharap dengan komposisi ini Danantara Indonesia dapat merealisasikan. Dan pemirsa, Board of Danantara diisi oleh Rosan Ruslani yang menjabat sebagai Kepala Badan atau Chief Executive Officer. Kemudian Doni Oskaria sebagai Chief Operational Officer dan Pandu Syahril sebagai Chief Investment Officer. Sementara itu Dewan Pengawas Danantara dijabat oleh Erick Thohir, Mulyaman Hadad, dan para Menko serta Menteri Sekretariat Negara. Adapun untuk Dewan Pengarah Danantara dijabat oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Untuk Dewan Penasihat diisi oleh sejumlah kalangan profesional dan tokoh internasional. Di antaranya konglomerat asal Amerika Serikat Ray Dalio, bankir terkemuka Indonesia Helman Sitohang, ekonom Amerika Serikat Jeffrey Sachs, ahli investasi Amerika Serikat Chapman Taylor, dan mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra.